Kita sambung sang ketua Kiai Haji Burhan Satullah kepada beliau kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibillah wa nabiyillah, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, saya bimbing pengurus DPW Pusat Ketua Umum Kiai Haji Raden Bintoro Kiai Samudin. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan umur. Yang saya hormati Sekretaris Naat Pusat Kiai Haji Yahya, beliau juga salah satu dari Sunan Giri, maka kemudian menggunakan laptop Al-Giri. Kalau Kiai Al-Qudusi karena dari Buria Sunan Kudus, yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan saya hormati Gus Islah yang mengikuti perjalanan sampean dengan kalau lihat di TikTok biasanya sering ketemu Gus Islah. Gus Islah ini yang selalu menjawab muskilat-muskilat dan pertanyaan tentang Wali Songo serta makom-makom dan nasab-nasab ke atas. Ini biasanya Gus Islah yang sering jawab. Silakan Anda bisa TikTok dilihat akun Fahrul Wujud, bilang Fahrul Wujud official, biasanya ketemu sama Gus Islah. Ciri khasnya muda, rambutnya gondrong seperti itu. Beliau juga keturunan Sunan Kudus, dari jalur putra Sunan Kudus pertama Said Amir Hasan. Kalau Kirzam jadi Panembahan Kopi, karena memang putra Sunan Kudus ada 9, ya Gus Islah. 9 putranya 9 dan menurunkan mungkin hari ini lebih 1 juta ya. Karena Sunan Kudus juga istrinya tidak 1, 2, 3, mungkin 4, mungkin 5, bisa mungkin 6. Dan anak cucunya juga mungkin tidak jauh-jauh amat. Jadi karena patah ya, pohon buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Cuma Gus Islah ini belum menikah. Memang kriterianya ingin mencari wanita yang betul-betul solehah. Cuma susah, nemunya susah. Tapi mudah-mudahan berkah di sini ketemu juga nanti. Wanita idaman, cantik luar dalam, dipandang di depan, belakang, kanan, samping, atas belakang, atas bawah semuanya bagus. Mudah-mudahan. Dan saya hormati sekalian para undangan. Matur suwun, terima kasih bisa hadir dalam acara pendidikan anak di pondok kami yang sangat sederhana ini. Pondok yang didirikan pondok minimalis lah, ini sederhana. Tapi insya Allah awet ini, karena semuanya beton, jadi tidak korosi, tidak dimakan rayap, paling-paling dimakan hujan. Dan saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada seluruh santri, karena ini hasil karya santri. Ini dibangun bukan dengan tukang, kita tidak punya tukang, ini semua santri, putra dan putri yang rakit besinya. Ini semuanya besinya 16 kulir, dirakit oleh santri putra dan putri. Ini setiap tiang ini ada cakra yang besar dan asap buminya. Walaupun sederhana ini sudah 19 miliar habisnya, walaupun sederhana ini. Karena ini dalam. Dan ini semua kebongkar semua, karena ini gambarnya luasnya 100 meter kali 100 meter. Ini untuk lantai 5. Karena bisa untuk acara naat, acara istighosa,
nanti ada acara konferwil. Nah ini menjadi markas naatnya nanti ke depan, sudah dipersiapkan dan menjadi tempat berkumpulnya seluruh zuriyah wali songo yang ada di Lampung. Maka hari ini belajar saya dan Anda untuk bisa mencintai tempat ini belum kalau gadis belum dipacai. Ini masih alami, masih lugu, sangat sederhana. Tapi satu hal, ini dibangun atas wasiat-wasiat dan dawuh-dawuhnya semua Mbah Wali. Satu, tidak dibangun dari uang yang haram, yang subhat, yang makruh. Tidak dibangun dari uang meminta atau sumbangan, swadaya sumbangsi siapapun. Ini dibangun betul-betul dari kerja dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hasil yang mengerjakan santri. Kalau ngecor ini santri putra putri ngecor dari pagi, siang, sore, saya kalau besok pagi terus digilir. Yang ngerakit pun semuanya santri. Dan inilah hasil kerja karya santri, dan ini nanti akan menjadi rumah surganya santri nanti. Mudah-mudahan kita termasuk bagian di dalamnya. Allahumma. Kita dari jauh-jauh kita ucapkan selamat datang untuk Kiai Zam. Jauh beliau di Pamekasan. Rumahnya di Pamekasan itu dengan saya masih jauh, Kiai Zam. Karena kalau saya kecamatannya Telanakan, kalau Kiai Zam kecamatan Kropo. Cuma kalau lewat Oben Sampang lebih dekat. Kalau Anda biasa jarak ke Bujuk Letrong atau Bujuk Basania atau Batu Ampar, ada Batu Ampar itu kalau timur masuk ke Hulu-Hulu, kalau barat masuk ke Makassar. Ini di barat, beliau dekat. Pernah Pak ziarah ke Batu Ampar? Karena memang dulu ziarah Batu Ampar itu ramai. Saya sering bawa, cuma rata-rata yang saya bawa ini kapok kayaknya. Karena waktu itu ada orang minta amal masuk bawa kotak, bawa celurit, jadi takut masuk itu. Itu nyata. Tangan kanan kiri megang kotak, tangan kanan megang tulis, ayo diisi kotaknya ini. Terus akhirnya orang-orang aku selagi yang saksi ini, kayaknya nakuti orangnya. Saya minta ke pengurus Ampar, tolong itu dibenahi. Karena nanti kalau nggak dibenahi, ini akan membuat orang jerah dan ke depan nanti sepi. Padahal ini menjadi income besar untuk masyarakat sekitar Batu Ampar. Kami datang membawa 2 bis, kadang 3 bis, 4 bis. Tapi akhirnya sampai hari ini itulah yang terakhir kali kita kesana. Ketika kita bawa orang sudah nggak tahu. Tapi kalau ke Madura sudah pasti kita ke Madura. Kita ziarah ke Joko Tarub kadang 1 bulan bisa 2 kali. Kita ziarah ke Joko Tarub itu kadang 2 bulan. Ke Maulana Maghribi. Karena Maulana Maghribi itu banyak makamnya. Ada yang di Pamekasan, ada yang di Kerobokan, ada yang di Jogja, ada. Jadi berbagai tempat ada makamnya si Maulana Maghribi. Dan itu ikhtilaf. Tapi kita tidak perlu melihat itu tapi yang kita lihat adalah rasa tresno, cinta kita kepada pendahulu. Tentu Pak, perjuangan beliau ini dulu tidak semudah hari ini, sangat sulit. Mendapat tantangan dari orang-orang yang masih hidup dan muda, orang-orang dalam Majapahit, Langkan. Perjuangannya Syekh Maghribi. Kalau tidak tulis kayak tuh keseputraan Syekh Maghribi putranya. Nah, Joko Tarub kan menikah dengan Ngsing, punya anak Dewi Nawang. Kalau di situ ditulis Dewi Nawang Sasi. Nah, Dewi Nawang Sasi itu nikah dengan Bondan Kejawan. Kemudian yaitu yang kemudian menjadi ya Sutowijoyo, kemudian sampai hari ini menjadi Pakubono sama Mangkunegaran. Itu
ini turunannya Syekh Maulana Maghribi. Berarti masih masuk terah Wali Songo periode pertama. Malah periode pertama Mbah Subakir, Mbah Maulana Maghribi, Mbah Jumadil Kubro, Mbah Monin Sak. Tapi yang hari ini terjadi masih banyak rungkat-rungkat dan kerancuan nasab-nasab yang beredar di Indonesia ini. Dan satu sama satunya ada yang tidak menemukan titik temu. Betul Bang Ali? Benar kayak itu ya? Benar kayak Islam? Masih banyak nasab-nasab tersebar sekarang ini. Ini yang rungkat. Karena dari kaum Ba'alawi ini juga mengarahkan bahwa Wali Songo ada bagian dari Ba'alawi, dari Azmat Khan. Tapi mereka tidak mau menasabkan, tidak mencatatkan. Dianggap turunannya sudah habis, sudah mati. Adanya wanita. Nah kalau seperti itu tidak jelas, tidak benar. Karena Keraton Banten, Keraton Cirebon, Pondok Bulu-Bulu, Pondok Ploso, Lirboyo, ini semua turun laki-laki, bukan perempuan. Nah, kemudian Gilza Busla ini meneliti dan banyak penelitian. Kalau Busla kan sering menerangkan di video-videonya ya, bahwa Wali Songo bukan dari Balawi, bukan dari Yaman. Saya sering lihat, saya hafal betul Busla bahwa Wali Songo bukan dari Yaman. Dari Wali Songo dari di situ ada Uzbekistan, ada Asia Tengah, Maroko. Nah ini nanti kita mencari tahu, karena ini misalnya ini Gus ini putranya Ki Usairi ini keturunannya Binter Abdillah Bung Darmo dari Sumenep. Itu Bung Darmo, Bung Abbas, Bung Zarakarya, Sunan Kalijogo, putranya Sunan Prapen, Sunan Delem, Sunan Giri, Kiai Wali Yaakub, Syamana Nisa, atasnya juga atas ini ya. Alasan ini sama ini. Jadi sebetulnya ini sama Gus Yahya sama satu. Nah, cuma ini karena lama di Lampung, lahir di Lampung, nggak ngerti atasnya. Lebih tahu saya karena saya paham ke atasnya. Ini dari Sunan Kalijogo. Gus Yahya juga sini Gus Kalijogo kan? Kan? Sunan Dalem Sunan Kalijogo. Nah, Panembahan itu loh. Panembahan. Dan nanti kiai di Pringsewu ini tentu juga akan mencari saya dari mana. Karena penting jati diri, asal mula, asal usul kita ini dicari. Karena kalau nggak dicari nanti jangan-jangan kita ini keturunan kerang. Loh, karena banyak yang berteori evolusi seperti itu, bahwa manusia berasal dari kerang. Kita tidak, tentu kita ini duriannya Wali, cuma kepaten obor itu saja. Rata-rata bapak, ibu, mbak, buyut sudah, kakak saya kepaten obor. Nah coba nanti bisa bekerja sama. Nah nanti surat isbat itu akan dituliskan, tentu tangan dari ketua umum. Dan kiai itu harus punya, kan harus punya gitu. Kiai harus punya gak kiai harus punya. Kiai itu harus punya bahwa dari mana asal usul dia harus. Surat itu tantangan, surat isbatnya harus ada. Harus tahu bahwa saya ini, supaya apa, kita bisa berdoa ke beliau supaya kita ini menjadi anak turun cucu cicit yang soleh. Karena selalu berkirim al-fatihah dia untuk beliau. Nyambung terus. Nah sekarang tugas kita nyari siapa nenek moyang kita kan begini. Nenek moyang kita. Supaya apa? Tidak dibelokkan secara nenek kita. Maka ke depan setelah kita ini dilantik, entah seminggu atau 2 minggu, nanti yang mudah malam Selasa kita bisa pertemuan di Haji Menang. Ngobrol Haji Menang, kita tentukan kapan konferwil kita mulai sebelum puasa. Nanti masing-masing ada ART-nya dibacakan di situ yang keras, masing-masing tahu paham tugasnya. Dan nanti pasti akan banyak kiai-kiai mungkin di Lampung ini atau di kabupaten yang lain yang juga mengatakan saya tuh Wali Songo, jalur ini. Nah kita cek dia punya isbatnya. Nah, kita tidak perlu meyakini atau percaya, boleh kalau tidak memiliki isbat.
Kalau sudah punya isbat ditandatangani oleh narkoba, karena kita ini resmi narkoba sudah lapis, tanda tangani oleh mungkin wilayah pertama cabang wilayah dan nahat pusat resmi. Oh si A kiai anu kiai pula dan timbunan betul-betul dinyatakan oh ini dari jalur Balampel, ini dari jalur Bakonang, ini dari jalur Basunan Derajat, ini dari Basunan Kiri, ini dari Basunan Kalijiko, ini dari Basunan Kuria, ini dari Sunan Gunung Jati. Walaupun biasanya kita tidak diakui. Kan banyak Mbak Sunan Gunung Jati ini dulu sering ke Lampung, di Lampung punya istri, punya anak. Ketika turunannya lapor ke Cirebon, apa diakui? Juga belum tentu. Mbak Maulana Hasanuddin di Lampung juga sering punya istri, punya anak. Ketika anak turunnya lapor ke Banten, apa diakui? Juga belum tentu. Dipertanyakan. Maka pentingnya isbat. Penting ini penting sekali. Dan nanti yakinlah kiai-kiai akan datang kepada Anda. Tolong siapa bolehin asalku, tolong siapa pengen ngerti asal usul ini sopo. Pasti gak kira-kira pasti. Itu pasti. Kenapa? Karena mereka juga ingin memperkuat, memiliki legitimasi pondoknya. Bahwa dia punya pesantren, lo kok kayak pesantren? Emang itu mana sopo? Oh dia kok diceluk Gus, lah Gus ini nggak sembrono asal-asalan gelar Gus. Dan mana tentu ada leluhurnya. Kok dipanggil Kiai? Ini ada sembrono. Lo kok dipanggil Bindoro? Kalau di Madura Bindoro. Kok dipanggil Raden? Ini ada usul-usulnya. Nah, butuh. Saya tanya misalnya sama Gus, butuh nggak kira-kira? Butuh nggak kira-kira? Butuh. Saya tanya kapan Bahari, betul nggak surat seperti ini? Betul. Pak Irham, betul nggak Pak Irham? Pak Amin, betul nggak kira-kira? Betul. Semua betul. Dan itu memperkuat jati diri kita. Dan itu menjadi acuan anak cucu kita untuk mencatat nasab selanjutnya nanti. Bahwa, kamu hati-hati, uripe hati-hati. Ojo pati-pati, kue atau teko alim ulama, atau teko mbambai dewe. Ojo pati-pati kue orang nyekel agama Islam. Kan banyak Pak, ketika dia tidak tahu, mohon maaf, banyak turunan-turunan raja di Jawa yang hari ini Kristen itu banyak. Ada yang Katolik, ada banyak. Kenapa? Mereka tidak tahu bahwa turunannya bawahnya adalah wali. Nah ketika kita tahu, itu menjadi pejabat tuh anak cucu. Hati-hati lekmu, ojo pati-pati ninggal kelima waktu. Kenapa? Bambai dewi bin wali. Aja sampai kowe kehilangan dengan mbahmu, aja sampai kowe kehilangan berkait teko mbahmu. Karena apa? Kanjeng Nabi dawuh ke al-barakatu ma'a akabirikum. Berkah kuwi yo bareng krono leluhur-leluhur gede-gede kuwi. Iso bareng ulama-ulama sing ngumpul dalam majelis, sing ngumpul sak desane, sing ngumpul sak kecamatane, sak pondok atau leluhure. Kenapa kita hari ini mungkin kok jadi kok nak gagah kok laris, kok dia kok nak pondok kok tadi mungkin dongane bae biyen. Dhewe nak ngobati padahal iki dewek kok mari. Oh mungkin karena dongane bae biyen. Karena Mbah Maulana Isaki ngobati, Mbah Sunan Giri itu ngobati, Mbah Sunan Gunung Jati ngobati. Yang punya keahlian bisa ngoperasi wong dengan bismillahirrahmanirrahim. Seret dicikuk kanker, seret itu Mbah Sunan Gunung Jati. Dan ilmu ini gak mungkin dibuang oleh beliau, akan diwariskan karena cucunya. Mbah Maulana Ishak, beliau sampai diangkat menantu. Nah sepertinya yang diangkat menantu oleh Minak Semboyo itu dapat sekadar Ishak apa? Wali Yakub. Sampai menikah dengan Dewi Sekardar, dia punya anak Basunan Giri karena ahli pengobatan. Jadi dulu wali-wali Songo itu ya dakwah yang mengobati. Bakal Jogo itu ya dakwah, gawe ukiran, gawe gendingan yang ngobat dengan doa jika dibantu bismillahirrahmanirrahim. Wah, insya Allah mari le bismillah mandi. Ketika hari ini dhewe nyuwun bismillah kok mandi, berarti biyen dungane mbah-mbah para wali. Ini penting. Maka jangan dianggap kan kita ini kadang bingung. Kita ini kok dilatih jadi naat sebenarnya kerjanya apa? Kan bertanya-tanya kan kerjanya apa sebetulnya?
Lalu terus kerjanya di mana kita? Kita punya kantor nggak? Terus kerjanya ini sebenarnya kerja. Kita ini bekerja apa ngerjani wong apa dikerjani itu? Kan ada tiga pertanyaan. Bekerja, ngerjani wong apa kita dikerjani wong kan gitu kan? Jangan sampai kita ini ngerjani orang, menjual kampung ke usaha ke kampung. Kisah ini ujung-ujungnya adol tasbih. Benar betul? Tasbih rego 15.000 adol yo 200.000. Ujung-ujungnya adol minyak wangi regane ning 10.000 adol 400.000. Jangan. Enek sing ujung-ujung adol kaligrafi, tapi itu kaligrafi andinding. Kaligrafi tulis etok-etoke ning selambu Ka'bah. Andi nak ngunggu iki sampean ketabrak sepur apa-apa. Semua apa-apa sampe sampe dapat sepure apa-apa. Nah ini kadang-kala menjual atas nama nasab. Oh ternyata nasab belum boleh nasib. Ini nggak boleh dipakai di dalam hati-hati nah. Karena itu merangkul tugas kita yang boleh dulu ini dilakukan jadi satu. Diluruskan, jangan ketika kita ini pengasuh pesantren kan begini, Li, Amin, Ilza, ya, ada beberapa hal di dalam pesantren. Ketika kiai-kiai itu berkumpul, mereka senyum, saling peluk, saling kadang cipiki, seolah-olah satu kandung, satu saudara, satu pemikiran. Tapi di luar beda, saat menjatuhkan, saling rasani, saling nyelek-nyelek. Bener betul. Saya sudah membuktikan, saya sudah membuktikan. Saya sudah ngutus santri saya lebih 50 santri untuk mendatangi pesantren. Pertanyaannya 3, begini. Ya ini saya kesini silaturahmi ke yang kedua. Saya ini ingin minta petunjuk ya. Saya ini diajak oleh teman-teman kok ngaji ke Al-Munir. Menjelang langsung jawabannya, udah, jelek, dan itu direkam. Maka saya punya rekaman. Ketika kita pikir ini si kayak ini asal saya dijual, hampir rembang sekarang rai saya. Jadi terus traksi itu nggak biasa cipika-cipiki. Saya aja nggak biasa salaman dengan santri, betul. Saya tuh nggak biasa salaman dengan santri. Santri sepintal ngaji itu ya kiai, saya tuh jarang salaman. Santri pamitan itu kalau pamit aja belum, saya nggak mau. Jadi kalau pamitan izin cukup sama pengurus, tidak perlu nunggu bayar. Kalau orang tua mau ngirim kalian, tidak perlu ketemu, cukup ketemu pengurus. Saya ini jarang. Tapi ketika ketemu dengan si A si B kayak gitu, ini diperlu dia. Tapi sekarang ketika saya lihat rekamannya itu, ini rekamannya betul apa? Ya, tak cocokkan suaranya, tapi betul suaranya ini. Loh, ini beda antara di depan dan di belakang. Nah ini jangan terjadi di dalam pokok ngarepe A, mburi sampai kanan kiwa A. Tapi di naat ini harus dirubah, lemah lembut, saling merangkul, bukan memukul. Paham ya? Kita akan banyak musyawarah nanti. Bisa musyawarah yang paling enak di mana? Di Pondok sini apa di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung. Pasti kalau kesini bilang, jauh di Pringsewu. Jalannya mau ke Pondok bosok, dikit bosoknya Pak. Kalau misalnya kita repot kesini, kita nanti musyawarah dasarnya di Bandar Lampung, Vietnam. Nyantai malam Selasa sambil pengajian, setelahnya kita ngobrol-ngobrol sambil mempersiapkan konferensi wilayah. Mudah-mudahan sebelum puasa sudah selesai. Dan pelantikan untuk cabang kira-kira kapan ini? Apa sebelum Ramadan juga? Nanti kita ini punya tugas melantik semua kabupaten. Yang melantik bukan Kilsa, kita yang melantik. Karena kalau Kilsa bolak-balik sama sini juga kasihan. Jadi nanti semua naskah-naskah dari sini nanti yang saya bawa ke Madura. Karena setiap bulan kan saya mesti ke Madura. Setiap bulan kan saya mesti pulang ke Madura.
Nanti saya akan bicarakan dengan ketua dan sekretarisnya mana yang dilantik kabupaten mana. Syukur-syukur nanti pelantikannya per setiap minggu Kabupaten Lampung Selatan. Yang sudah siap kabupaten mana ya? Lampung Selatan sudah siap. Baik, dalam minggu ini bisa dilantik. Tempatnya kira di mana tempatnya? Di Haji Menang. Boleh aja. Loh, kan tidak harus kok budaya tidak harus Pak. Saya senang sederhana kok. Saya tipe senang sederhana. Saya senang apapun yang sederhana, gak senang yang wah tidak. Apalagi yang berterbaran titel atau pangkat, enggak, saya senang sederhana. Oh, saya aja kalau makan tuh senang yang makannya yang sederhana. Makan paling nasi cuma 3 sendok, lauknya cuma paling hanya daun kelor. Sederhana, enggak yang daging juga. Tapi kalau sampai undang saya ke rumah jangan dikasih daun kelor. Saya sudah bosan makan dulu daun kelor, masa sampai rumah diundang sampai daun kelor lagi, ketemu lagi daun kelor. Karena saya cerita seperti ini di pengajian, ketika saya diundang ke tempat santri, ketemunya daun kelor juga. Kok di sini daun kelor ini Pak Yai, kesenangan Pak Yai? Betul, saya samin itu betul. Tapi saya senangnya di rumah. Loh, kalau di sini Pak Yai, ya sekali-kali buntut sapi lah ya. Masa daun di sini ketemu daun kelor lagi. Ketemunya sambelnya ya tetap sambel juga. Terus saya bilangnya makan cuma paling 3 sendok. Betul sudah ditaruh di piring 3 sendok juga ini ya. Ini di rumah saya, kalau di sini jangan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Cocok, nanti dia menang. Sepakat ya? Konferwil gimana konferwil? Konferwilnya di mana? Di konferwil di mana? Hah? Ya semana? Oke, pelantikan silakan diusahakan, tapi nanti kita yang akan melantik cabang-cabang. Kalau bisa sebelum Ramadan sudah terlaksana, dan konferensi sebelum Ramadan sudah terlaksana, supaya nanti kita mendukung Palembang supaya tetap membentuk NAAT. Karena kita punya tugas, Sumatera ini yang terbentuk adalah Lampung. Nah, kita juga membantu mereka terselenggaranya NAAT Sumatera Selatan, NAAT Bengkulu, NAAT Sumatera Barat, NAAT Jambi, NAAT Riau, NAAT Sumatera Utara, Aceh, Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Syukur-syukur dalam 2004 ini 8 provinsi semuanya sudah terlatih. Sudah ada lalu man? Ini aja yang bisa saya sampaikan kepada para terlatih, para saudara-saudara sedulur-sedulur, dan kepada para santri. Nanti setelah maghrib kita ada istighosa, itu dari rangkaiannya sholat maghrib, zikir, baqiyah, lanjut sholat tarawih 6 rakaat, lanjut sholat tasbih 4 rakaat, kemudian istirahat, sholat isya, zikir, baqiyah, sholat taubat 4 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat, kemudian disambung dengan sholat 100 rakaat. Masing-masing rakaat itu setelah baca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Jadi kurang lebih sampai jam 12. Terima kasih. Wallahualam. Ila kumitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.